Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Riswanto, perwakilan dari kelompok 4 kelas MN17I akan mempresentasikan hasil dari teori pengambilan keputusan dari kelompok kami. Oke, pembahasan materi yang pertama adalah nama dan jenis UKM. Yang kedua adalah pembagian tugas dalam kelompok. Yang ketiga, tujuan. Yang empat, yaitu identifikasi masalah. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Yang keenam, pembuatan alternatif keputusan. Yang ketujuh, analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Yang pertama, nama dan jenis UMKM. Namanya yaitu MySem, jenis UKM, usaha dagang atau minuman. Pembagian tugas dalam kelompok yaitu identifikasi masalah dilakukan oleh Fatma Yunita. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data dilakukan oleh Asep Komara. Yang ketiga, pembuatan alternatif keputusan dibuat oleh Hafiz Rida Iskandar Putra. Yang keempat, yaitu hasil mencoba pengambilan keputusan kondisi berisiko, ya, diambil oleh saya sendiri, Tio Riswanto. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada produk MySem. Yang kedua, membuat alternatif keputusan dari permasalahan. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi masalah yang pertama, yaitu belum ada karyawan yang fokus penuh waktu untuk membuat produk karena karyawan hanya mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu minimnya biaya produksi. Kemudian yang ketiga, tempat dan alat produksi yang kurang memadai. Yang keempat yaitu terlalu banyaknya pesaing. Kemudian pengumpulan dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan oleh anggota kami yaitu masalah pada produksi produk yang terbatas, karena anggota dari tim produksi produk MySem ini adalah mahasiswa yang sebagian besar adalah mahasiswa yang bekerja. Dan masalah berikutnya yaitu pesaing produk, karena produk ini mudah dalam pembuatan serta banyaknya minuman sejenis yang sudah banyak dijual. Tujuan pengambilan keputusan yaitu untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pengembangan produksi, yaitu nantinya akan membuat jadwal shift untuk produksi MySem tersebut. Dengan keputusan yang sudah diambil, maka permintaan dan penawaran pasar akan tercapai sesuai target dan pesanan konsumen dapat terpenuhi. Dan untuk permasalahan yang kedua, anggota kami telah mengambil keputusan dengan memberikan strategi promosi yang mana pembeli mendapatkan bonus dari pembeli berdasarkan produk yang dijual, termasuk pada kategori terprogram, karena produk ini sudah pernah dijual pada market day yang mana merupakan mata kuliah kewirausahaan, dan produk ini merupakan mendapatkan respon yang bagus karena minuman MySem adalah minuman yang menyehatkan dan sangat segar. Data yang terkumpul tentang analisis masalah dan pemecahan masalah serta diambil keputusan yaitu tentang pengambilan keputusan tentang permasalahan keterbatasan produksi dan pesaing dengan mengambil keputusan berdasarkan permasalahan, yaitu dengan produksi mandiri anggota yang nantinya dibagi menjadi beberapa shift untuk produksi dan untuk mengatasi pesaing, yaitu dengan strategi promosi yang sudah ditentukan. Dalam banyaknya pembelian, konsumen akan mendapatkan bonus produk. Pembuatan alternatif keputusan. Dengan melakukan produksi mandiri, anggota hanya dapat memproduksi 50 botol dan yang terjual 50 botol dengan harga 5.000 per botol, dan uang yang terkumpul dari hasil penjualan yaitu 250.000 dengan modal awal 3.000 per botol dengan keuntungan Rp2.000. Kemudian keterkaitan antara masalah dan tujuan memiliki keterbatasan produksi karena mahasiswa adalah pekerja dan memiliki banyak pesaing seperti tukang jamu dan warung-warung, sehingga berdampak pengembangan produksi tidak berjalan maksimal dan pencapaian penjualan sulit mencapai target. Modelnya hubungan antara masalah dan tujuan saling terkait karena masalah persaingan dan produksi merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas dan pemenuhan kebutuhan permintaan konsumen. Ini adalah analisis dan uraian data dalam pengambilan keputusan menggunakan IMV alternatif. Karyawan 1, upah bulanannya itu 450.000, upah hariannya minus 120.000, IMP-nya 165.000. Jika menggunakan karyawan 2, maka upah bulanannya menjadi 500.000, upah harian minus 250.000, IMP-nya 125.000. Jika tidak menggunakan karyawan, maka upah bulanan 0, upah harian 0, dan IMP 0. Probabilitas upah bulanan dan upah harian yaitu 0,5. Jika menggunakan IOL alternatif karyawan 1, maka upah bulanannya 50.000, upah hariannya 120.000, dan IOL-nya 85.000. Jika menggunakan karyawan 2, upah bulanannya itu
nol, upah hariannya 250.000 dan IOL-nya 125.000. Jika tidak menggunakan karyawan, upah bulannya 500.000, upah hariannya 0 dan IOL-nya 210.000. Dan probabilitas dari upah bulanan upah harian adalah 0,5. Alternatif lain yaitu jika menggunakan karyawan satu, gaji bulanan 410.000, gaji harian minus 125.000, maksimaksnya 410.000, maksimumnya minus 120.000, dan minimaxnya 455.000, Laplace-nya 165.000, dan minimax regret yaitu 120.000. Jika menggunakan karyawan 2, maka gaji bulanan 500.000, gaji harian minus 250.000, maksimaksnya 500.000, maksimin minus 250.000, minimax 500.000, Laplace 125.000, dan minimax regret yaitu 210.000. Jika tidak menggunakan karyawan, maka minimax saja yang ada yaitu 210.000. Kesimpulan, analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dari hasil analisis yang kami lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu dalam kondisi tidak pasti kami akan memilih alternatif menggunakan karyawan satu, karena memang yang dibutuhkan untuk produk ini adalah tenaga karyawan karena kita kesulitan produksi manakala tidak ada karyawan. Jadi alasannya sudah benar karena dari hasil uji dan hasil minimax regret menunjukkan hasil yang memang menjadi concern problem, yaitu kekurangannya tenaga produksi atau karyawan, sehingga dari hasil analisis dan uji tersebut diambil dengan kesepakatan bersama tim atau anggota produk MySem dengan membutuhkan dan pengadaan atau akan merekrut karyawan untuk produksi MySem sebanyak 1 orang. Dan pertimbangan yang sudah dirapatkan bersama oleh anggota dengan menambah atau menggunakan karyawan satu ini bisa membuat produktivitas maupun efektivitas pembuatan MySem ini akan semakin baik, serta akan lebih memudahkan anggota lain yang sebagian besar adalah pekerja mengatur waktu untuk melakukan pembuatan ataupun penjualan produk dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.